Antara apresiasi atau ketakutan yang menjadi dasar action tertentu, ini bisa dikontrol. Yang pertama, teman-teman udah sadar ya, oke berarti saya harus dengan sengaja mengapresiasi. Kalau kita masih dari scarcity mindset, kita akan berpikir bahwa mungkin teman-teman lebih gampang mikir kalau mahal banget ya biaya sekolahnya. Gimana Iya, nanti iya, kalau iya. misalnya uang bulanan ini nggak cukup misalnya gitu Iya, kan. benar, benar, Kalau benar, nanti benar. nggak bisa bayar gimana? Tapi kan ada juga loh orang-orang yang ketika nerima gaji atau bonus itu dengan prinsip ketakutan. Ketakutan Dia sebagai lihat ke sini scarcity-nya terus, ya. ini lemburan gue dihitung apa enggak ya kemarin ya? Nah, misalnya gitu kan. Oh iya, Jangan-jangan ada finance-nya ya? mabok nih ya. Coba-coba nih cek dulu Ada. yang bener nih Heeh, gitu heeh. kan. Karena ingat, kejadian ini cuman kejadian, tapi perasaan yang kita rasakan mendatangkan kejadian Kejadian berikutnya. Nah, berikutnya. ini yang kita perlu kontrol. Oke. Oke, masih bersama saya Teguh Hamzah Pansuri dan Mas Fadli udah ganti baju ya. Dia nggak ganti dari kemarin. Oke. Oke. Mas Fadli, kita bicara tentang apa ya? Kebiasaan teman-teman, kebiasaan manusia gitu ya. Yang mana kita kan ini berbicara tentang abundance ya kan, bicara tentang keberlimpahan. Nah, hanya saja ada banyak teman-teman ini yang mentok di permukaannya doang nih Mas Fadli gitu ya. Tentang abundance ini, oke. Yes, kenapa mentok di permukaan? Karena banyak dari teman-teman ini reaktif terlebih dahulu gitu ya, mengeluarkan ekspresi apa yang terjadi saat ini langsung meresponnya cepat gitu ya, sumbu pendek kalau Mas Fadli bilang gitu ya. Gitu. Keadaannya muncul begitu Betul, langsung direspon. betul Ya. langsung direspon dan mengartikannya, wah ini kenapa seperti ini kan gitu. Nah, di sinilah mungkin mindset kelimpahan itu ternyata kalau menurut saya sih ya, menurut saya itu adalah fokus pada apresiasi yang kita berikan gitu ya kan, bukan pada sumber ketakutannya itu. Oke. Nah gitu ya. Nah mungkin Bung Ingin boleh dijelasin dulu nih sama Mas Fadli nih ya gitu ya kan. Bener nggak kita perlu fokusnya sama apresiasinya gitu, bukan sama ketakutannya? Iya, nah betul. Kalau kita ngobrol di dalam webinarnya Kedamaian ID ya, teman-teman mungkin sebagian udah pernah ikutan ya tentang bagaimana kita bisa memisahkan cara kita memproses kejadian tertentu dalam hidup kita. Yes. Inputnya sama, diproses dengan cara yang berbeda, outputnya bisa Outputnya beda. bisa beda, betul. Nah, proses ini yang tadi dimaksud sama Mas Teguh teman-teman ya, tentang apakah kita memproses ini dengan cara mengapresiasi atau dengan mendasari ketakutan dalam action kita. Gitu. Bahkan actionnya pun bisa sama loh teman-teman ya. Tapi seringkali respons yang kita lakukan ini memang datang dari database masa lalu. Dari apapun identitas diri kita kemarin. Cara kita merespons itu. Makanya memang kita perlu sadari dulu nih, baru kita tahu mau berubah ke arah mana. Yes. Nah, terkait perbedaan antara apresiasi sama ketakutan ini contohnya ya. Ini kita pernah bahas di beberapa video yang lalu teman-teman tentang high energy sama low energy. Low energy. Apresiasi ini high energy. Apresiasi ini adalah cara kita menghargai, cara kita menerima, cara kita mencintai, cara kita bahagia ya dengan apresiasi. Kalau dasarnya ketakutan ini low energy. Betul. Low energy ini ya semuanya tuh stres di situ, kecemasan di situ, kekhawatiran di situ gitu ya. Itu semua jadi dasar kita untuk action yang akhirnya mungkin akan jadi sesuatu yang kita nggak pengen, yang negatif, yang kita sesali gitu. Makanya teman-teman perlu dengan sadar melakukannya. Dan yang menarik teman-teman, kita tidak bisa melakukan keduanya barengan loh. Yes, Nih, betul. antara apresiasi atau ketakutan yang menjadi dasar action tertentu, ini bisa dikontrol. Yang pertama, teman-teman udah sadar ya, oke berarti saya harus dengan sengaja mengapresiasi. Nah, ketika teman-teman mengapresiasi, bagian-bagian diri kita ikutan bekerja sama mengapresiasi. Sehingga tidak ada lagi bagian dari diri kita yang merasa takut. Karena kita nggak bisa mengapresiasi sambil takut gitu. Dalam prosesnya ketika teman-teman sepenuh hati menjalankannya, maka teman-teman akan sepenuh hati mengapresiasi. Nah, ini yang mungkin bedanya antara teman-teman mungkin dalam tahap ada di antara teman-teman yang masih perlu berlatih, ada yang mungkin sudah sampai di level nggak sadar kalau dia selalu mengapresiasi. Wah ini bagus banget. Gitu. Secara tidak sadar sudah normalnya begitu begitu aja gitu ya. Bahkan mungkin nggak tahu, nggak bisa ngerespon dengan cara takut tuh gimana. Wah itu udah keren banget gitu ya. Nah dalam kondisi itu teman-teman memang perlu menuju ke sana. At least minimal di level terendahnya teman-teman sadar dulu perbedaan antara apresiasi dan ketakutan ini. Habis itu teman-teman dengan sengaja
sengaja menjalani semuanya melalui cara apresiasi. Dari situ baru yang namanya keberlimpahan atau abundance datang. Datang ya gitu. Gitu. Karena menarik juga Mas Fadli. Sebenarnya itu otak itu ya, gitu ya. Otak kita itu nggak bisa merespon dua hal secara sekaligus, Sekaligus, iya yes. kan. Jadi kalau misalnya kita happy, nggak ada kan happy yang Happy yang ketakutan. gitu kan, nggak ada juga Nggak gitu. bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman fokus sama apresiasinya, bisa jadi teman-teman kekhawatiran, ketakutan tadi akan kerilis sendiri, akan Yes, ketutup sendiri dengan yes. apresiasi Iya. kebahagiaan tadi gitu ya. Bisa. Nah mungkin ada contoh sederhananya mungkin Mas Fadli. Apa Kalau ya? misalnya bayar sekolah dah misalnya gitu ya kan. Gitu. Bayar sekolah anak. Oke, Gitu nih ya. kan bayar sekolah kan action ya. Ini kejadian nih, keadaan aduh udah harus bayar sekolah kan gitu ya. Benar. Nah, ini kan beda antara apresiasi sama ketakutan. Ini kelihatan banget loh, banyak orang Yes. yang merespons dengan cara yang berbeda. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang sekolah, kalau kita masih dari scarcity mindset, kita akan berpikir bahwa mungkin teman-teman lebih gampang mikir kalau, aduh mahal banget ya biaya sekolahnya. Gimana nanti kalau misalnya uang bulanan ini nggak cukup misalnya gitu iya, kan. benar. Kalau nanti nggak bisa bayar gimana? Nah Betul, ini kan betul. scarcity mindset, berasal dari ketakutan. Mm. Beda kalau teman-teman dengan mindset apresiasi. Teman-teman mungkin bisa berpikir kalau, waduh terima kasih ya Tuhan. Ya Allah Yes. terima kasih ya ini udah ngasih kesempatan anak saya sekolah di tempat yang memang biayanya harus saya Nah, bayar. Iya. Gitu. Di tempat yang terbaik Di kah tempat gitu yang ya lebih kan, baik benar. gitu ya. Mungkin memang jadi lebih mahal tapi ya Betul, nggak betul. apa-apa. Terima kasih ya Tuhan. Ini sudah jadi kesempatan buat anak saya. Itu Betul, kan betul, bisa betul. begitu. Yes. Tetap actionnya, kejadiannya sama nih. Sama. Inputnya sama-sama harus bayar sekolah. Iya, kejadiannya sama harus Tapi bayar gitu Anda ya. boleh memilih dengan sadar untuk apresiasi atau ketakutan. Heeh. Gitu. Oke. Apalagi contohnya? Ini kayaknya kita perlu banyakin contoh deh. Karena Boleh, kan banyak boleh. teman-teman mungkin yang masih aku ini termasuk scarcity mindset atau abundant ya. Ini termasuk scarcity nggak ya dengan cara seperti Yes, itu gitu ya. Oke. Oke, coba kita apa lagi teman-teman? Atau mungkin kalau misalnya teman-teman silahkan tulis di dalam Boleh. komentar ya. Kalau ini gimana Mas? Nah, Bisa gitu. gitu benar-benar. Bisa. Contoh Coba. misalnya kalau misalnya kita nerima uang. Kita nerima uang, oke. Misalnya, kalau misalnya teman-teman menerima uang ya, kalau misalnya teman-teman menerimanya dalam bentuk apresiasi, teman-teman itu akan punya prinsip happy money yang Happy dilakukan. money, yes. Akan menerimanya dengan ucapan terima kasih ya Tuhan, misalnya gitu ya. Wah, alhamdulillah nih, makasih banget ya. Ini saya terima dengan bahagia. Ini uang ini akan membuat hidup saya lebih baik. Wah, Yes. gitu. Berapapun yang diterima, mau sedikit mau banyak, ini nggak ada urusannya loh sama apresiasi. Keikhlasan ini nggak tempatnya bukan di banyak atau sedikit, enggak. Yes. Gitu. Yes. Tapi tentang bagaimana teman-teman bisa mengapresiasi ketika teman-teman menerima uang gitu. Itu misalnya teman-teman nerima gaji atau nerima bonus misalnya. Ini mantap ini. Terima kasih ya, saya happy nerima ini. Gitu. Happy menerima ini. Oh ternyata alhamdulillah ya, saya dibayar dengan layak gitu misalnya. Ya, Atau misalnya. diterima karena diterima gaji gitu ya. Ya, Alhamdulillah ada orang yang memberikan saya gaji, benar. mempercayakan saya bekerja di sini kan gitu kan, itu termasuk. Betul. Tapi kan ada juga loh orang-orang yang ketika nerima gaji atau bonus itu dengan prinsip ketakutan. Ketakutan. Gitu. Ada ya? Dia lihat ke sini terus ya. ini lemburan gue dihitung apa enggak ya kemarin ya. Misalnya gitu kan. Jangan-jangan finance-nya Ada ya? mabok nih ya. Coba nih cek dulu yang bener nih Heeh. gitu kan. Atau misalnya kok kecil banget ya. Salah hitung mungkin nih. Nah, itu scarcity mindset Scarcity ya. gitu. Atau ketika nerima gaji, aduh nggak cukup ini. Aduh. Ini gimana nih? Iya. Nggak nyampe akhir bulan Iya, nih, iya. aduh gitu misalnya kan. Nah itu Iya. bisa. Sama terima jumlah yang sama, kejadiannya sama. Yang satu bersyukur, yang satu takut. Yes, Nah yes, ini yes, bisa gitu. Terima uang tuh kan banyak ya. Itu kalau Banyak, terima uang gaji atau bonus misalnya. Atau misalnya Mas saya kan bukan karyawan tapi saya jasa. Misalnya jasa printing, jasa desain, jasa bikin website, jasa catering misalnya, jasa apapun lah gitu ya. Terus teman-teman dapat bayaran atas pekerjaan atau bisnis yang teman-teman lakukan misalnya. Kalau teman-teman dalam bentuk apresiasi kan gampang. Teman-teman mungkin bisa, wah
Saya bersyukur banget loh ternyata pekerjaan saya dibayar. Nah, iya betul Nah, gitu betul. kan. Iya. Atau misalnya, aduh saya ikhlas banget nerima ini nih sesuatu yang bisa bikin saya dan keluarga saya dapet makanan yang lebih baik, dapat Bener pakaian yang lebih bener layak. bener bener. Wah, bisa renov rumah dikit-dikit nih Yes misalnya yes gitu yes kan, yes yes. asik nih. Terima kasih ya Tuhan, alhamdulillah. Nah, ini kan bisa gitu. Mhm. Tapi kan ada juga orang-orang yang nerima itu dalam kondisi yang negatif dan ketakutan, Mas Teguh. Ketika dia udah menyediakan jasa layanan tadi ya, tetap Ya, takut ya gitu ya? tetap dalam kondisi yang, aduh ini harusnya Oke, lebih nih, iya iya. gimana ya? Nggak bener nih, Mhm mhm gitu. mhm mhm. Jangan-jangan saya dicurangin ya? Ah, bisa jadi kan gitu. Mhm mhm. Atau dalam kondisi yang apapun lah, teman-teman mungkin dalam kondisi karena dasarnya ketakutan, muncul pikiran-pikiran yang memang sama-sama nerima duit loh, Mhm sama-sama mhm. dibayar, Mhm mhm. tapi teman-teman base-nya ketakutan. Nah, ini yang kita perlu hentikan, gitu. Ganti Yes yes jadi yes yes. apresiasi. Karena ingat, kejadian ini cuman kejadian. Tapi perasaan yang kita rasakan mendatangkan kejadian Kejadian berikutnya. Nah, berikutnya. ini yang kita perlu kontrol. Oke. Gitu. Kejadian berikutnya tergantung apa yang Anda rasakan saat ini, gitu ya berarti ya? Yes, betul. Kita yang narik. Berarti harus selalu happy ya Mas Fadli ya? Harus happy all the time. All the time, bener Gitu. bener. Supaya yang duit yang datang, money flow yang terjadi itu semakin gede, Bener. semakin banyak, semakin happy juga duitnya. Yes yes Gitu. yes 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 yes. Jadi kayak bola salju ya. Heeh heeh. Makin takut makin parah, makin happy makin parah Iya happy-nya. Nah, jadi iya. emang harus dengan sengaja diberhentiin dan dilakukan dengan cara yang benar. Oke, mungkin ada pertanyaan ini, bisa jadi Mas Fadli, teman-teman yang masih seret gitu ya kan, antara happy dan ketakutannya imbang nih. Bisa, Bisa jadi ya. bisa. Jadi udah nih happy ya kan, ditutup dengan ketakutan. Akhirnya rezekimu datang, tidak jadi Nggak gitu ya jadi kan. dia. Udah dikirim nih. Tapi penghuni tidak ada. Oh iya Nggak jadi gitu dia. ya. Oke 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 Paketnya oke. udah di jalan itu. Oke, makanya perlu all the time ya Mas Ali ya, 24 Happy jam all itu the kalau time. misalnya teman-teman nggak tidur gitu, bahkan tidur pun harus dalam keadaan happy kan gitu ya. Yes, Itu rezeki juga yes. akan akan hadir dengan mudahnya. Iya, iya, iya. Ini kan cara sederhana kita menyampaikan tentang Mhm. apapun yang kita share ke teman-teman sebelumnya ya, Mhm tentang mhm. kenapa sih akhirnya teman-teman harus perlu misalnya mensyukuri di akhir hari. Mhm mhm. Kenapa teman-teman bahkan ketika bangun di pagi hari perlu meditasi dan mensyukuri di awal hari. Iya iya, Di siang hari teman-teman perlu merilis perasaan negatif dan bersyukur lagi. Sebenarnya cuma betul. untuk ini, mempertahankan perasaan happy sepanjang waktu. Betul betul Mengingat semua hal yang bisa kita syukuri setiap jam bahkan. Gitu. betul betul betul. Bahkan ketika kita belum menerimanya pun, impian yang akan kita terima itu kita syukuri. Harus Mulai dari disyukuri. udah punya keinginan ini, terima kasih ya Iya Tuhan, gitu iya kan. iya. Udah mulai terjadi nih ada tanda-tanda baik, terima kasih lagi ya Alhamdulillah, Tuhan, alhamdulillah terus kayak gitu. Nah, ini kan happy all the time. Yes 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 Gitu. yes yes yes. Oke. Coba ada contoh lagi nggak yang mungkin teman-teman bisa ini ya? Oke, contoh kayak membayar tagihan mungkin Mas, tagihan listrik, tagihan bulanan, Iya, 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 tagihan iya. banyak lah ya kan, tagihan apa lagi, tagihan kartu kredit mungkin bisa jadi Bisa. gitu ya. Betul. Contoh misalnya tagihan listrik atau tagihan air gitu Heeh, kan, ini harus dibayar nih, ya kan? Tapi kita bisa loh action bayar dengan takut atau dengan apresiasi. Kalau dengan apresiasi kan kita bisa atau takut dulu deh, takut kan lebih Iya. sering kejadian nih sama teman-teman ini kan Heeh. kondisi di mana aduh nanti kalau ini dibayar terus buat makan kurang gimana. Mhm. Aduh kalau tagihan ini dibayar ini jadi nggak cukup Aduh, kayaknya sampai akhir bulan. bener, belum bayar Gitu. tagihan ini lagi nih. Yang Ini yang lain penting juga ini. belum dibayar kan sama-sama penting gimana Iya, iya. dong gitu kan. Aduh jadi makin susah nih hidup kalau misalnya ini dibayar. Nah itu kan ketakutan. Tapi kalau misalnya teman-teman berangkat dari apresiasi gitu ya, teman-teman kan bisa berterima kasih ya. Kayak, aduh terima kasih ya Tuhan, saya jadi bisa menikmati air dan listrik di bulan ini. Iya. Nah gitu Iya, kan. betul. Atau misalnya saya bersyukur ya saya jadi bisa punya tempat tinggal yang bisa saya tinggali dengan nyaman bulan ini Iya, karena sewa saya bayar rumah gitu cicilannya ya, bener. atau sewa Sewa rumahnya, rumah, misalnya bener, bayar bener. kontrakan bulan ini. Wah, Bener. terima kasih ya Tuhan, saya jadi bisa tinggal di tempat yang masih beratap mungkin. Betul, Banyak betul. orang atapnya jembatan kan gitu misalnya. Iya, Syukuri, bener. gitu. Bener. Banyak yang bisa disyukurin. Tapi berangkat dari apresiasi ini yang justru malah mendatangkan money flow yang lebih besar. Gitu. Money flow yang lebih besar itu membuat teman-teman tadinya dapat sekian, bulan depan lebih gede. Yes, Gitu. yes. Bulan depan lebih gede lagi, nggak perlu nunggu tahun depan, itu Mm-mm. terjadi. Mm-mm. Kalau apresiasinya dilakukan setiap hari. Nah, ini yang kita perlu dengan sadar kita lakukan. Gitu. Ada, ya satu lagi Mas, bayar pajak ini, bayar pajak. Nah, bayar pajak. Mungkin teman-teman ya
udah tahu kondisi keadaan kita sekarang seperti ini, mungkin semakin gitu ya kan. Nggak mau lagi bayar Tidak. pajak gitu ya kan gitu ya. Aduh, bayar pajak ternyata. Nah, gitu ya kan. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya Bayar aja itu kan ya gitu ya. scarcity mindset jadinya kayak gitu Mm, gitu kan. mm, Aduh, nanti kalau saya bayar nanti dikorupsi lagi kan. Nanti Benar, kalau saya benar. bayar malah dipakai enggak nih gitu sama pemerintah. Betul. Nanti malah buat funding ini nih. Nanti malah diambil sama si A, si B, si C, nggak bener nih. Nanti Gitu dipakai kan. koruptor A. Aduh. Itu scarcity Scarcity mindset, mindset, teman-teman. Itu betul. datang dari ketakutan. Mm, mm. Tapi kan kalau teman-teman membayar pajak dengan apresiasi kan sama-sama dibayar nih. Betul. Tapi ada yang bayar dengan scarcity, ada yang bayar dengan apresiasi. Mm, mm. Kalau dengan apresiasi kan teman-teman bisa berpikir misalnya kayak, wah, terima kasih ya Tuhan, saya bisa jadi ikut membangun negeri Kontributor ini. gitu ya Ya, kan. Kita bisa kontribusi. alhamdulillah ya, ini saya bisa ikut bangun jembatan itu mungkin yang mempermudah kampung ini jadi lebih Benar. tidak terisolir Bisa loh misalnya. teman-teman klaim Gitu. ini jalan ini itu saya bangun loh. Saya ikut andil loh kan gitu ya kan gitu. Yes gitu. Betul. Jadi banyak kayak gitu. Wah, ini jalan dibangun hanya untuk orang kaya. Oh, itu scarcity mindset gitu. Tapi kalau misalnya, wah, jalan ini dibangun ternyata untuk mempermudah orang-orang di pelosok mendapatkan Yes. rezeki yang lebih mudah. Yes. Saya ikut bayar soalnya pajaknya, mantap Yes. ini. Itu kan Alhamdulillah. apresiasi Betul. gitu. Banyak banget, bisa dipilih dengan sengaja kok teman-teman. Yes. Gitu. Bahkan ketika kita membelanjakan uang kita gitu ya, membelanjakan Ya. uang kita, uang pribadi kita gitu. Contoh misalnya kayak makan-makan di restoran gitu kan. Wah, alhamdulillah juga mungkin bisa jadi ya. Saya bisa mencicipi masakan atau makanan yang orang lain buat. Saya nggak perlu capek-capek ya gitu ya kan. Bisa. Transportasi, bayar transportasi kan kayak gitu juga ya Mas ya. Ya kan kalau bayarnya Jadi banyak aku jadi banyak ini mikir-mikirnya. Ya. Betul. Semuanya kita sadar ketika kita ngomongin tentang menerima Benar. dan memberi atau kita sebut money flow, Mm-mm. itu kita selalu bisa pilih antara apresiasi atau ketakutan. Mm-mm. Dan ketakutan membuat money flow semakin kecil, mampet, seret, ngeblok money flow. Apresiasi membuat money flow semakin lancar, semakin gede, semakin dipercaya menerima dan dititipin banyak, Yes. dikasih lagi, diputerin lagi, makanya ngeflow. Ini yang bikin teman-teman lebih happy. Happy mendatangkan happy, happy mendatangkan happy. Terus gitu aja. Oke, Jadi memang yes. itu aturan main yang teman-teman perlu sadar ini ada gitu. Bahkan banyak teman-teman mungkin yang nggak tahu kalau permainannya ada gitu kan. Gimana mau pelajarin aturan main kan gitu. Emang ada aturan itu ya Mas gitu. Ada woi, bangun. Nih ini makanya kita ceritain sama teman-teman supaya kita tahu bahwa apresiasi inilah yang mendatangkan perputaran rezeki yang lebih banyak dan lebih mudah di masa depan. Rezeki bisa lebih cepat datang, lebih gede datangnya, lebih mudah, lebih menyenangkan prosesnya. Ini semua terjadi karena apresiasi. Apresiasi. Dan ini tadi ya contoh-contoh yang kita sebutin tadi di awal itu adalah latihan ya. Contoh-contoh ya kalau misalnya teman-teman latihan dengan cara seperti ini mungkin akan terbiasa mengapresiasi apapun yang terjadi gitu ya. Betul, Gitu. betul. Praktekin aja. Coba latih diri teman-teman lebih sering, lebih baik, lebih semuanya lah gitu ya. Teman-teman mau ngapain pun teman-teman bisa respons dengan dua hal ini. Pastiin yang selalu teman-teman lakukan dengan sadar adalah apresiasi. Apresiasi. Ada Gitu. satu contoh lagi Mas Wadi, saya tertarik sepertinya, yaitu Apa, tentang berinvestasi. Nggak investasi untuk Oh. investasi uang aja gitu kan. Investasi leher ke atas ini kan termasuk ini juga. Iya, gitu. investasi Ada banyak orang yang knowledge ikutin juga kursus. iya. Ngapain sih ikutin kursus? Iya. Gitu ya. Dari mulai sekolah anak mahal sampai universitas mahal sampai untuk beli course tertentu ini mata duitan banget nih coachnya misalnya gitu kan. Iya. Atau apapun gitu ya. Iya. Itu bisa didatangkan dengan kondisi rasa takut. Rasa takut. Bisa seperti itu. Dan ini nggak akan ada ujungnya kan tetap Yes, kita betul. harus belajar dari seseorang kan Betul, gitu ya. betul. Kita perlu paham kalau kita nggak mungkin punya waktu untuk mengalami semuanya sendiri dan belajar dari sana. Benar. Kita akan perlu beli pengalaman orang lain untuk kita pelajari dan Mempercepat tadi ya. mempercepat pertumbuhan kita tadi itu. Betul, Tapi betul. ya bayar. Nah dalam kondisi itu kan memang begitu adanya gitu. Kita nggak bisa mengalami semuanya 10 tahun Iya, gitu loh untuk satu pengalaman berharga seseorang. betul. Kita mau kali berapa 10 tahunnya kan Yes. nggak bisa. Nggak banyak, kalaupun bisa ya paling Betul. cuma 2, 3, 4 kali gitu kan. dalam Belum lagi proses kita resiko belajar. yang lainnya, kehilangan uang yang lebih banyak bisa jadi kan. Tapi gitu. kalau misalnya kita bayar pengalaman seseorang, pengalaman dia puluhan tahun, kita belajar di misalnya SMA 3 tahun doang selesai. Yes. Di kuliah 4 tahun doang selesai. Mungkin 4 tahun berikutnya untuk S2, S3 dan seterusnya. Tapi
Bahkan banyak orang yang mampu melakukan untuk teman-teman lebih mudah lagi. Dia bisa kompres pengalaman 10 tahunnya dalam online course 3 hari misalnya, yes, gitu. betul. Teman-teman bayar mahal bisa, nggak apa-apa gitu. Hmm. Nah itu kan actionnya, kejadiannya datang ke hidup kita sama. Sama. Tapi kalau scarcity mindset kan mahal banget sih. Ini Iya. nggak bisa nih, ini harusnya lebih murah. Ah nggak bener nih. Nanti kalau saya bayar nggak cukup buat ini itu misalnya, gimana dong gitu ya. Nah, ya teman-teman ukur dengan baik dan benar lah. Keadaan faktanya itu terjadi bisa teman-teman ukur. Yang penting perasanya. Kan bisa teman-teman ketika ngomongin tentang tentang berinvestasi terhadap dunia pendidikan anak atau orang tua atau bahkan leher ke atas kita Iya. sendiri gitu ya. Ini kan kita bisa ngomongin tentang wah saya bersyukur kalau misalnya saya bisa belajar dan menambah ilmu, misalnya betul, gitu kan. betul. Aduh terima kasih ya Tuhan akhirnya saya bisa berinvestasi untuk masa depan saya yang lebih baik Betul, misalnya. betul. Itu kan bisa dipilih berpikir seperti itu. Yes, Nggak yes, apa-apa. yes. Jadi apresiasi, mengapresiasi siapapun yang ngajarin Anda, mengapresiasi diri Anda sendiri yang memang layak dihargai gitu. Jadi apresiasi. Yes ya. Nah mungkin juga ya buat latihan teman-teman ya, tidak hanya tulis di dalam kolom komentar, apalagi yang perlu diapresiasi atau apalagi kejadian-kejadian yang harusnya ini bisa jadi apresiasi. Gitu. Ya, coba bahkan banyak kok hal-hal yang mungkin masih bisa diperdebatkan gitu. Masa yang kayak gitu disyukurin Mas? Nah, coba apa? Iya, gitu. Saya bersyukur karena ada banyak loh sebetulnya yang justru mungkin sebagian besar orang itu akan dengan mudah melihat dari point of view ketakutan. Tapi kalau Anda bisa melakukannya dengan point of view bersyukur atau apresiasi, coba tulis di kolom komentar. Gitu. Apa kejadiannya? Yes, gitu betul, ya, yang kira-kira menurut teman-teman agak nggak masuk akal gitu. Bisa. Aku mau ngasih PR nih buat teman-teman Mas Fadli, ya kan? Paling tidak sebelum tidur lah mungkin ya. Sebelum tidur kan teman-teman sudah ngalamin kejadian itu ya, dari bangun tidur sampai bekerja, mungkin berangkat pulang dari kantor dan sampai tidur lagi gitu kan. Mungkin teman-teman ada nggak teman-teman kira-kira paling tidak tiap hari teman-teman buatlah 3 ya. Paling tidak 3 apresiasi yang bisa teman-teman sebutkan gitu ya kan sebelum tidur. Oh ya tadi alhamdulillah aku sudah ini. Puji syukur aku tadi juga sudah melakukan hal ini gitu ya kan. Kayaknya itu jadi latihan yang apa ya? Melangkah lebih maju, lebih cepat lagi ya gitu ya Mas Fadli. Bener. Nih, saya ada punya contoh Mas Teguh terakhir ini mungkin ya. Waktu kemarin saya ngisi salah satu seminar di daerah Bogor ya, panitianya itu sebelum saya naik ke panggung, panitianya menyampaikan, Mas nanti di tengah-tengah sesinya Mas Fadli itu ada tamu dari pusat, dari London, itu mau hadir dan motong sesinya Mas Fadli. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Karena dia mau menyampaikan speech tapi cuma 5 menit. Oh aman gitu kan sesi saya 2 jam kan. Jadi dimanapun potong aja, saya bilang gitu kan. Nanti tinggal kita sampaikan ke audiens kalau misalnya ada pengumuman penting. Udah, jalanlah ini kan pemaparan materi kan, saya nulis di whiteboard, buka slide segala macam. Di tengah-tengah ada nih panitia nyamperin, cuk ke depan, bisik-bisik kan, Mas, beliau yang mau ngasih pengumuman sudah datang di depan. Tolong Mas Fadli selesaikan kalimatnya supaya nanti nutupnya enak, dijeda supaya nanti lanjut lagi setelah beliau. Oke, sip. Saya ngomong dong, sambil nunggu kan kok nggak naik-naik ya, nggak muncul-muncul. Ya udah, panitia yang berbeda nyamperin lagi, Mas, bentar lagi hal yang sama disampaikan. Ada orang ini dan dipotong ya Mas, diselesaikan nanti biar motongnya gampang kita nggak kentang lah gitu ya audiensnya. Oh siap. Ngomong lagi 2, 3, 5 menit belum nyampe ya udahlah mungkin kan gitu ya belum. Yang ketiga datang lagi, orangnya beda lagi. Mas, sebentar lagi. Dengan hal yang sama menginformasikan. Coba bayangin kalau lu jadi gua. Nah, ini kan Anda bisa dengan mudah memilih scarcity mindset. Ini panitianya nggak koordinasi apa? Kan gitu dong. Ini kok ribet banget nih. 3 orang berbeda nih, kenapa nggak satu aja sih yang dikirim ke gua? Kan gitu ya. Itu kalau scarcity mindset. Tapi hari itu nggak tahu kenapa, saya ngerasa pas segitu orang yang ketiga selesai, saya jeda sebentar gitu, terus tarik nafas gitu, terus ini kayaknya Allah lagi pengen saya lebih sabar. Oke lah, jalan lagi aja, nggak apa-apa gitu.
Dan ya udah begitu. Nah, itu satu contoh yang mungkin dalam banyak kasus ketika orang lain menjalaninya, itu bisa dengan kondisi yang muncul rasa kesel, muncul rasa, "Ini gimana sih?" gitu, muncul mempertanyakan sesuatu yang negatif Yes, gitu yes. kan, keraguan-keraguan atau kekesalan yang pengen apa nih, gimana nih, Diluapkan gitu ya ya kan, diluapkan secara misalnya gitu reaktif kan. aja kan tadi gitu Iya, ya. bahkan bisa ngomong di panggung, "Ini udah yang ketiga nih barusan, tolong dong panitia jangan kayak gitu." Heeh. Kan nggak enak buat audiensnya mereka Yes, juga yes. kan kayak gitu ya. Tapi bisa loh dengan sadar kita memilih itu, gitu. Sama kayak waktu di webinar kedamaian kan, anak saya datang terus gangguin kan gitu kan, minta pangku, mau dadah segala macam gitu. Ya udah dadah aja nggak apa-apa gitu kan, ketawa kita habis itu Iya, ya udah balik ke mama lagi. iya. Selesai. Ternyata audiens ada yang notice gitu kan. Oke. "Ih, Mas itu kalau saya kesel loh." Gitu. Oh ya? Oh iya ya? Nggak apa-apa kan cuman sebentar gitu. Heeh. Tapi kan Mas Fadli lagi ngajar nanti hilang fokus. Enggak sih. Tetap lanjut saya Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, itu juga sama teman-teman. Satu contoh yang bisa kita pilih dengan sadar antara ketakutan atau apresiasi. Ya mungkin ini memang Tuhan lagi pengen saya nyapa anak saya dan detiknya memang pas saya lagi ngajar webinar ratusan orang dan orang bayar loh gitu kan, harusnya kan ini gimana, nah kan gitu. Kalau misalnya saya pakai scarcity mindset, saya akan berangkat dengan aduh udah depan pintu nih dia. Aduh bentar lagi mau ganggu nih kan gitu kan, kelihatan nih aduh dia lagi lari ke sini nih, aduh gitu kan, bisa gitu. Tapi kan enggak, ya udah ya sini gitu. Nih dadah sama teman-teman papa gitu. Selesai dipangku sebentar, ya udah dia balik lagi, selesai. Baik-baik aja gitu. Yes, Ya yes, 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 yes. pilih dengan sadar teman-teman ya. Apa yang teman-teman respons itu bisa teman-teman lakukan kok Mas, gitu. ceritanya belum selesai. Terus jadi yang datang tadi gimana tamu yang dari pusat? Oh ya udah akhirnya bener setelah Oh, yang iya. ketiga beberapa saat kemudian dia datang terus nyampein sesuatu ditranslate gitu ya. Habis itu info pentingnya udah tersampaikan, habis itu dia pamit, ya udah sesi saya lanjut lagi Oh, gitu. sampai selesai. Berarti di Gitu. informasi ketiga ya? Apa di ini ketiga ya? Di percobaan Percobaan yang kesabaran yang ketiga. Gitu. Oke, thank you Mas Fadli ya. Jadi kembali lagi ke topik tadi. So, apresiasi itu ternyata lebih penting daripada teman-teman membesarkan kepada ketakutannya. Ya, itu aja. Sip. Oke. Sip, pastiin teman-teman selalu merespons dengan apresiasi Yes. gitu ya. Dan please teman-teman, ini bisa Anda alami sendiri. Ini bisa banget teman-teman alamin dengan sengaja gitu ya. Jadi masih ada ini masih banyak yang denial nih Mas Teguh nih ya. Iya, Ini di betul. akhir video saya pengen samain sama teman-teman, Anda sudah nonton sampai detik ini berarti Anda niat belajar. Ini satu. Yang kedua, kalau masih ada pikiran ya itu kan Mas Fadli, saya mah mana bisa. Iya. Enggak. Semua orang bisa kok. Anda juga Punya kesempatan bisa. yang sama ya. Punya kesempatan yang sama kok, dan punya karunia yang sama, dan punya money flow yang bahkan lebih gede dari saya gitu. Alamin sendirilah ya. Jadi praktekin dengan sengaja. Habis itu kalau misalnya teman-teman ngalamin keajaiban finansial misalnya, testimoni Ya, ceritain oke. ya. Dan ingat PR saya tadi ya, tiga apresiasi yang terjadi pada hari itu sebelum Anda tidur. Apa yo Gitu ya, Oke. disyukuri baru tidur. Yes. Oke, Gitu aja. Thank you Mas Fadli. Sampai ketemu di video berikutnya. See you. dadah.